Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian surah Al-Insan, surat yang ke-76 ya, di dalam Al-Qur'an. Kemarin sudah kita baca dan pelajari ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sampai di sini satu subbab, satu episode dari cerita yang Allah sampaikan kepada kita semuanya. Pada ayat yang pertama yang kemarin sudah kita baca sama-sama dan kita lihat tafsirnya, Allah Ta'ala berfirman, Hal ata, sungguh telah datang, alal insani, kepada manusia itu, atas manusia maksudnya kepada manusia itu. Sungguh telah datang kepada manusia itu, apa yang telah datang? Hinum minad dahri, satu waktu dari masa yang panjang. Yang telah datang kepada manusia apa? Lam yakun syai'am madhkura, satu waktu dari masa yang panjang yang manusia lam yakun belum menjadi syai'an sesuatu madhkura yang disebut. Dulu manusia, saya misalnya tahun 1958 belum ada, belum disebut namanya, belum lahir, belum ada. Lalu lahir, demikian juga manusia yang lainnya semuanya dulu waktu mereka belum lahir, belum pernah disebut namanya. Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo, Insinyur Joko Widodo, tahun 1998 gak pernah disebut-sebut namanya. Yang terkenal Amin Rais pada waktu itu, dan Soeharto rivalnya. Baru kemudian tahun 2000 berapa ya? 15 ya? 15 atau 11 itu Pak Jokowi menjadi wali kota Surakarta, mulai disebut namanya. Orang mulai tahu nama Insinyur Joko Widodo. Wali kota periode pertama selesai, periode kedua belum selesai, pindah ke Jakarta. Yang narik ke Jakarta Prabowo dan Megawati. Dicalonkan, baru sanding dengan jagonya Pak Prabowo adalah Ahok, jagonya Megawati adalah Joko Widodo.
perang di Pilkada Jakarta. Oh, kok perang? Bukan perang, apa namanya ya? Bersaing lalu menjadi gubernur DKI. Sebelum itu Pak, tidak pernah ada orang kenal siapa tuh Joko Widodo. Ya, itu contoh saja bahwa Allah, benar kata Allah, sungguh telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang panjang yang manusia itu belum menjadi sesuatu yang disebut karena belum ada, belum lahir, sehingga manusia itu tidak disebut namanya. Dalam tafsir dikatakan tidak disebut namanya, tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui apa tujuannya, tidak tahu. Orang tidak tahu. Lalu kemudian manusia lahir. Bagaimana caranya manusia lahir? Kalau Nabi Adam lahir tanpa bapak dan tanpa ibu. Kalau manusia pertama yang bernama Adam alaihissalam lahir ke dunia ini, tidak ada bapak, tidak ada ibu. Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Tapi saudara jangan membayangkan tangan Allah sama dengan tangan kita, tangan manusia. Ya, dalam Al-Quran Allah bilang sendiri bahwa Dia menciptakan Adam dengan tanganku. Ya, Allah menciptakan Adam dengan tanganku. Ya, nah, saudara, setelah manusia yang semula tidak ada, kemudian menjadi ada karena dia diadakan oleh Allah di dunia ini, dilahirkan oleh ibunya. Kalau manusia pada umumnya, kalau Nabi Adam diadakan oleh Allah dengan cara Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya sendiri, ya, artinya Allah menciptakan Nabi Adam dengan cara yang tidak seperti manusia yang lainnya. Nah, mulailah orang tahu, mulailah diketahui di muka bumi ada orang yang bernama Adam alaihissalam. Ya, terus apa namanya? Makanya pada ayat yang kedua Allah Ta'ala berfirman, Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyaj. Kalau enggak kuat napasnya, baca di sini berhenti boleh. Tapi kalau kuat lebih bagus diteruskan. Nah, kalau mau meneruskan, kalau saya, karena saya ini pengidap apa namanya, penderita asma, tarik nafas dulu. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kuat. Tarik nafas dulu. Jadi kalau nggak tarik nafas panjang nggak kuat. Ya, jadi kata Allah, setelah manusia tadinya tidak ada, kata Allah, tidak pernah disebut namanya. Allah bilang, Allah berfirman pada ayat kedua, Inna khalaqanal insan. Inna sesungguhnya kami Allah lah yang khalaqna kami telah menciptakan al-insana manusia itu. Jadi insan itu bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab, termasuk insan. Ya. Sesungguhnya kamilah telah menciptakan manusia waktu dia tidak ada, tidak pernah disebut namanya. Kemudian ada karena kamilah yang menciptakan dia. Inna khalaqanal insan. Sesungguhnya kamilah yang telah menciptakan manusia itu. Manusia itu pada umumnya kami ciptakan min nutfatin amsyaj. Jangan lupa Bu,
Pak ya, kalau membaca surat ini, kalau kita baca kata-kata ini nutfa, jangan lupa qalqalah kubro, Pak ya. Inna khalaqnal, ini juga qalqalah nih. Inna khalaqa, jangan lupa koknya harus kedengaran. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Ini juga qalqalah kubro nih, jim ini kalau dimatiin. Kalau jim diwakofkan pada huruf jim. Ya, kalau wakof berarti dia dimatiin ya. Amsyaj itu. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu min dari nutfatin, setetes air mani, amsyaj yang bercampur, yang tercampur. Nutfatin amsyaj ini air mani laki-laki dan air mani perempuan yang sudah bercampur. Itulah yang nanti akan menyebabkan ada manusia. Ya, kata Allah begitu. Setelah manusia ada, karena diciptakan oleh Allah, diadakan oleh Allah, untuk apa Allah menciptakan manusia? Ada tujuannya. Kita semua diciptakan oleh Allah, ada tujuannya. Tujuannya Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran. Setelah Allah menyatakan, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami yang telah menciptakan manusia itu dari setetes air mani yang bercampur. Untuk apa? Nabtalihi, untuk kami menguji dia, untuk kami memberi cobaan kepada dia, menguji dia atau memberi cobaan kepadanya. Faja'alnahu, maka kami menjadikan dia, maka ja'alna, kami Allah menjadikan dia al-insani tadi, manusia ini. Lalu kami jadikan manusia itu sami'an, dalam keadaan bisa mendengar, basiron, dalam keadaan bisa melihat. Jadi kita semua ini diciptakan oleh Allah, asalnya cuma dari setetes air mani dari ibu kita dan bapak kita. Lalu wujudlah kita, jadilah kita semua ini. Nah, setelah Allah menjadikan kita di muka bumi ini, di alam semesta ini, di dunia ini, Allah menguji kita. Jadi mulai manusia lahir itu sudah diuji oleh Allah. Tapi yang diuji bisa bapaknya, bisa ibunya, bisa bapaknya, bisa anaknya, bisa semuanya. Ya, tergantung apa yang terjadi pada anak yang baru lahir tadi. Ada anak yang lahir gak ada bapaknya. Sebenarnya bukan gak ada bapaknya, ada bapaknya tapi gak mau tanggung jawab. Nah, tuh. Ya. Jadi ada manusia lahir keadaan seperti itu. Kasihan anak yang seperti itu. Sudah anak hasil hubungan gelap kata orang. Terus bapaknya tidak mau tanggung jawab. Ya, ibunya yang membesarkan sendiri. Anak itu ada yang seperti itu. Ya, ada yang bapaknya ada, ibunya juga ada. Tapi ibunya nggak mau ngurus, dibuang di tempat sampah. Masya Allah. Ada yang dibuang di depan rumah orang. Itu nasib manusia macam-macam. Ada yang waktu lahir seperti itu. Tapi ada yang lahir, sebelum lahir saja sudah ditunggu-tunggu oleh bapak ibunya. Dengan semangat, dengan senang hati, bapak ibunya senang sekali mengharapkan segera lahir anaknya dalam keadaan sehat. Begitu lahir, gembira sekali bapak ibunya. Disiapkan semua yang diperlukan oleh anak tadi, termasuk persiapan akikoh, disiapkan. Nah, disiapkan namanya yang menurut mereka bagus untuk anaknya. Ya, nah,
Disiapkan sudah segala sesuatunya, mulai dari peralatan bayi, ya, pakaian bayi, tempat tidur bayi dan sebagainya disiapkan. Ada yang seperti itu. Senang manusia yang seperti itu. Ya, jadi Allah menyatakan, sesungguhnya kamilah yang telah menciptakan manusia itu dari setetes air mani yang tercampur, lalu kami menguji dia, lalu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi ini kata-kata ahli tafsir, menurut ahli bahasa, kalimat seperti ini, nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ini kata para ahli tafsir ini kita lihat di sini nih. Sekarang lihat tafsirnya ayat yang kedua ya. Ini inna khalaqnal insan, sesungguhnya kamilah yang telah menciptakan manusia, yakni walada Adam, anaknya Adam, manusia seluruhnya ini yang merupakan anak turunnya Adam. Kami ciptakan manusia itu min nutfatin, dari setetes air mani, yakni yang namanya nutfah, yakni kata tafsir maniyil rojuli wa maniyil mar'ati, dari mani air mani laki-laki wa maniyi, air mani itu bahasa Arabnya juga mani, maniyun ya. Jadi kami ciptakan manusia dari mani laki-laki dan mani perempuan yang amsyaj, akhlaq, bercampur. Lalu nabtalihi, kami menguji dia. Nabtalihi tafsirnya nahtabiruhu, kami menguji manusia setelah dia lahir ke dunia. Dengan apa Allah menguji? Kalau dalam tafsir Al-Baghawi, Allah menguji manusia bil amri wan nahyi, dengan perintah dan larangan. Ketika manusia tadi sudah dewasa, sudah mukallaf, dalam bahasa agamanya sudah mukallaf, bukan mu'alaf. Kalau mu'alaf itu orang yang dilembutkan hatinya untuk mau pada Islam, untuk menerima Islam. Kalau mukallaf pakai kaf, pakai k. Mukallaf itu orang yang dibebani syariat. Jadi manusia kalau sudah umur 15 tahun dan dia sehat jasmani dan rohaninya, maka dia termasuk manusia yang dibebani syariat, yang mukallaf. Mulai dari 15 tahun. Nah, sebelum 15 tahun, dah. Makanya anak-anak itu belum wajib sholat, belum wajib haji juga. Tapi orang tuanya harus mendidik dia sebelum usia 15 tahun untuk sholat, untuk membiasakan mereka sholat. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis itu ya, apa namanya? Nabi mengatakan itu apa itu? Hadisnya itu. Masya Allah, kok tiba-tiba lupa. Jadi anak itu kata Nabi mengatakan muru auladakum bis-shalah. Itu kata Nabi. Muru, perintahkanlah auladakum, anak-anak kalian, bis-shalat, dengan salat. Perintahlah anak kalian untuk salat. Anak-anak kalian walaupun belum dewasa, walaupun belum 15 tahun. Jadi muru auladakum bis-shalah, kata Nabi, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat, wahum abna'u sab'a sinin, ketika mereka berusia 7 tahun. Kalau udah usia 7 tahun suruh sholat. Nah, udah sholat belum? Belum, sholat dulu. Sholat. Itu kalau udah 7 tahun. Terus Nabi menambahkan lagi di belakangnya, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin. Dan pukullah mereka kalau perlu untuk mau sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Nabi membolehkan memukul anak, tapi ada caranya. Enggak seperti Mike Tyson mukul lawannya, enggak boleh. Mukul anak untuk mendidik mau salat itu pakai sapu lidi, pakai lidi satu. Ayo salat. Lidi satu aja, jangan satu sapu, jangan. Satu butir aja. Ayo salat. Nah, boleh. Ketika mereka sudah usia 10 tahun. Nah, terus kata Nabi, dan pisahkanlah mereka
di tempat tidur. Kalau anak sudah usia 10 tahun, anak laki-laki dan anak perempuan harus beda tempat tidurnya, tidak boleh satu ranjang. Ya, begitu itu ajaran Nabi. Nah, kembali ke sini saudara sekalian. Sesungguhnya kamilah yang menciptakan manusia keturunan Adam itu dari setetes air mani laki-laki dan perempuan. Lalu kami menguji dia, nabtalihi, kami menguji dia dengan perintah dan larangan. Ketika sudah usia 15 tahun, mulai diperintah dengan perintah-perintah agama, dilarang dengan larangan-larangan agama. Itu mulainya dari umur 15 tahun. Ya, umur 15 tahun adalah batas umur dewasa, baligh istilahnya. Kalau belum 15 tahun belum baligh. Tapi kalau dalam kebudayaan kita Indonesia ini umur 17 tahun baru dianggap dewasa. Kalau belum 17 tahun belum dewasa. Nah, kalau Islam enggak, 15 tahun itu sudah dianggap dewasa. Jadi harus sholat, tidak boleh meninggalkan sholat. Perintah Allah dan larangan Allah itu adalah termasuk ujian dari Allah. Nah, itu tafsir Al-Baghawi. Adapun tafsir Ibnu Katsir, beliau menerangkannya begini. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Sesungguhnya kamilah yang telah menciptakan manusia itu dari setetes air mani laki-laki dan perempuan. Lalu kami menguji dia, yaitu maksudnya nahtabiruhu, kami akan menguji dia, akan menguji manusia itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya menguji adalah kaqaulihi, seperti firman Allah dalam surat Al-Mulk, surat yang ke-67 ayat 2. Jadi tafsir dari ayat 2 surat Al-Insan kata Ibnu Katsir adalah ayat 2 dari surat Al-Mulk. Nah, itu pintarnya Ibnu Katsir dalam menerangkan ayat demi ayat dalam kitab tafsirnya. Makanya kita lihat di dalam Al-Quran ya, surat Al-Mulk ini perlu juga diketahui untuk mengingatkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum hafal Al-Quran. Pasti nggak ingat ayat ini, tapi kalau sudah hafal ya ingat ini surat Al-Mulk ya. Yang Nabi Muhammad SAW setiap malam sebelum tidur beliau selalu membaca surat ini 30 ayat semuanya dibaca. Saya nggak mampu Pak, kadang baca kadang enggak. Udah ngantuk ya sudah tidur. Nabi kita baca setiap malam. Kenapa? Karena surat ini akan menjadi teman kita di alam kubur. Kalau orang membiasakan baca surat ini setiap malam, di kubur dia akan ditemani oleh surat ini dan tidak akan digebukin oleh malaikat. Ya, Nabi mengatakan begitu. Ini ayatnya, surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ini kata Ibnu Katsir, nabtalihi, kami menguji manusia, itu maksudnya adalah seperti yang tersebut dalam ayat 2 dari surat Al-Mulk ini, yang didahului dengan ayat pertama yang bunyinya begini. Tabaraka, maha banyak kebaikannya atau maha suci dia Allah, maha banyak kebaikannya Allah. Alladzi, yang biyadihi, di tangannya, di tangan Allah, al-mulku, kekuasaan itu, kerajaan itu, wa huwa, dan dia Allah, ala, atas, kulli, setiap, syai'in, sesuatu, qadirun, maha kuasa. Ya, kata ini Allah memuji dirinya sendiri. Maha suci Allah, maha baiklah Allah yang di tangannya segala kekuasaan atau kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu Allah menyebut lagi dirinya, alladzi, dia Allah adalah yang khalaqal mauta, telah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Jadi ada hidup, ada mati, yang membuat seperti itu adalah Allah. Ya, tentunya makhluk-makhluk Allah yang bernyawa. Ya, kalau pohon, ya, batu itu kan tidak bernyawa.
Nanti di akhirat ya tidak akan dihidupkan lagi. Yang dihidupkan yang bernyawa. Ya, termasuk hewan, kambing, ayam, kucing. Itu nanti dihidupkan lagi di sana untuk diadili. Kucing aja, binatang aja diadili oleh Allah. Apalagi manusia. Ya. Alladzi khalaqal mauta, Allah itulah yang menciptakan kematian wal hayata dan kehidupan. Untuk apa Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Sama seperti tadi surat Al-Insan tadi. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Itu nabtalihi, kami menguji dia, kami akan menguji dia manusia. Faja'alnahu, maka kami jadikan dia sami'an, mendengar, basiron, melihat. Itu takdir wa takdim, yang harusnya didahulukan dikebelakangkan, yang harusnya dikebelakangkan didahulukan. Itu takdim wa takhir atau takhir wa takdim, itu dalam istilah bahasa ya. Jadi Allah itulah yang menciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum, untuk dia menguji kalian semua wahai manusia. Ayyukum, siapakah di antara kalian yang ahsanu amala, paling baik amalnya, paling ikhlas amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dia Allah itu maha gagah perkasa, maha pengampun. Allah maha gagah perkasa maksudnya Allah mampu menyiksa siapa saja yang mau dia siksa, tapi dia juga maha pengampun, mau mengampuni orang yang mau minta ampun kepadanya ya. Jadi ini kata Ibnu Katsir ya, bahwa nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ini maksudnya kalau dalam tafsir Ibnu Jarir terangkan, maksud ayat ini begini loh. Ja'alnahu, kami jadikan dia manusia sami'an, bisa mendengar, basiran, bisa melihat, linabtalihi, untuk kami mengujinya. Jadi nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ini bunyi ayatnya kan begitu ini ya. Ini loh, supaya enggak bingung saya tunjukkan ayatnya. Ini begini namanya ngaji itu begini ini. Melihat sendiri ayatnya, dibacakan ayatnya, diterangkan maknanya ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Sampai situ boleh berhenti. Sesungguhnya kamilah yang menciptakan manusia dari setetes air yang bercampur, lalu kami akan mengujinya. Oleh karena itu faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan dia manusia bisa mendengar, bisa melihat. Jadi maksudnya ini adalah ini namanya takdim wa takhir, yang harusnya dibelakangkan, didahulukan. Ini nabtalih, ini letaknya di belakang, tapi ditaruh di depan. Yang ini faja'alnahu sami'an basiron, harusnya taruhnya di depan, tapi oleh Allah ditaruh di belakang. Ini namanya dan dalam istilah bahasa ini loh. Ini nih. Mana ada di sini enggak ya? Mudah-mudahan masih ada. Kalau enggak aku hapus. Oh, udah dihapus. Jadi takdim wa takhir. Ya, mestinya urut-urutannya itu kami jadikan manusia itu bisa mendengar, bisa melihat, untuk kami mengujinya. Makanya kalau ada anak lahir ke dunia cacat, ya lepas dari ujian Allah. Kayak Zidane itu lepas dari beban syariat. Dia tidak mukallaf, dia tidak dibebani syariat. Jangankan sholat, ya, nggak bisa sholat, dia gerakan sholat bisa, tapi ya semaunya dia. Duduk gitu, duduk tahiyat awal nggak bisa dia, kakinya bengkok. Kan kakinya Zidane kan nggak seperti kaki anak normal, agak bengkok dikit. Semua anak-anak gitu kan sama bentuk kakinya, bentuk jari-jarinya sama. Jadi
Dia nggak bisa sholat seperti kita, nggak bisa. Mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Beratus kali kita tuntun nggak bisa. Mesti nggak persis bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena agak mendingan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Tapi ya nggak jelas. Namanya anak kurang kok. Kekurangan. Ya makanya anak-anak seperti itu dan anak-anak berkebutuhan khusus lainnya itu jangan sampean sia-siakan itu. Itu wildanun mukhalladun, nanti di akhir akan termasuk anak-anak yang kekal di surga, menjadi pelayan-pelayan surga di sana. Ketemu orang tuanya nanti di sana, melayani orang tuanya. Nah, gitu ya. Jadi saya kembali ke sini, kami jadikan manusia itu bisa mendengar, bisa melihat untuk kami uji dia dengan perintah dan larangan. Itu kalau tafsir Al-Baghawi. Kalau tafsir Ibnu Katsir, manusia diciptakan oleh Allah untuk diuji, ya ujiannya bukan hanya perintah dan larangan. Ada dalam surah Al-Baqarah ujiannya. Ini disebut dalam ayat lain dalam surah Al-Baqarah. Ya, kalau sudah kepingin tahu manusia itu diuji oleh Allah dengan ujian bentuknya apa saja. Ini di surah Al-Baqarah ayat 155, terkenal ayatnya ini. Ya, ini ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ya, walanabluwannakum, dan sungguh benar-benar kami pasti akan menguji kalian semua wahai manusia, bisyai'in, dengan sesuatu ujian, minal khauf, berupa rasa takut, wal ju'i, dan rasa lapar, wa naqsin, dan kekurangan, minal amwal, dari harta, kekurangan harta, wal anfus, dan kekurangan jiwa, maksudnya kematian anggota keluarganya, wasamarot, dan kekurangan hasil buah-buahan. Manusia di zaman Nabi dulu kan kerjaannya kebanyakan petani, petani anggur, petani kurma, petani gandum, ya. Nah, petani yang menghasilkan gandum, pohon gandum itu apa? Gandum itu dari apa? Hah? Ya, gitulah, ya. Ada yang bertani kurma, ada yang bertani anggur, itu ada kalanya manusia mengalami kerugian. Tahun kemarin sawitnya hasilnya banyak, tahun ini kurang. Ya itulah ujian dari Allah. Kadang-kadang hasil sawit kita menggembirakan, kadang-kadang kurang. Atau hasilnya sama, bahkan lebih. Tahun lalu menghasilkan sawit sekian ton misalnya, kebun sawitnya. Tahun lalu 10 ton, tahun ini 15 ton. Tapi harga sawit turun. Nah, sama juga bohong. Ya kan? Kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, kekurangan kematian anggota keluarganya. Kekurangan harta, ya tadi, hartanya berkurang. Ya, kita semua pernah mengalami kesulitan keuangan. Ya, kenapa? Ya itu tadi, karena Allah sedang menguji kita. Dengan ujian Allah itu bisa berupa rasa takut. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasa takut ketika kita sakit? Aduh, aku sakit apa ini ya? Kok dokter kok nggak tahu penyakitku ini? Aduh, aku takut nih. Jangan-jangan aku mau mati ini. Rasa takut itu ujian dari Allah. Ada lagi rasa takutnya bukan itu. Aduh, ini sudah waktunya mendaftarkan anak sekolah sebentar lagi nih. Ya, betul ya. Maka anakku tahun ini 3 yang lulus. 1 lulus SD, yang 1 lulus SMP, 1 lulus SMA. 3-tiganya perlu uang banyak semua ini. Dari mana nih uang ini? Aduh, bingung, takut. Nah, kayak apa nantinya menyekolahkan anak-anak ini? Nah, kadang-kadang rasa takut bisa seperti itu. Atau rasa lapar.
Diuji dengan rasa lapar. Maksudnya nggak ada makanan yang dimakan, nggak punya makanan, memang nggak punya duit untuk beli makanan. Ini semuanya adalah ujian dari Allah dan Allah akan menguji semua manusia dengan ujian-ujian seperti ini. Lalu Allah bilang, wabasyiris sabirin, wabashir dan berilah kabar gembira kepada as-sabirin, orang-orang yang sabar. Berilah kabar gembira wahai Rasul kepada mereka yang bersabar, karena aku uji dia tapi dia tetap sabar. Aku uji dia dengan penyakit, tapi dia tetap mau sholat, tetap mau ngaji. Aku uji dia dengan kekurangan harta, tapi dia tetap mau beribadah kepadaku. Aku uji dia dengan macam-macam ujian, tapi dia tetap taat kepadaku. Nah, beri kabar kepada mereka. Nah, itu ya. Wah, kabar gembiranya adalah mereka akan masuk surga. Loh, waktu sudah habis, Pak. Astaghfirullahaladzim. Saking asiknya juga aku menerangkan ayat ini ya. Sampai lupa waktu aku, Masya Allah. Ya sudah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan besok pagi insya Allah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.